Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Anda sekalian melalui sebuah acara komunikasi keluarga. Suatu acara yang dipersembahkan khusus untuk Anda sekalian keluarga Indonesia oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dengan menghadirkan narasumber atau pakar komunikasi keluarga, Dr. Niko JJ Koroh. Dan saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kita di studio. Jadi lebih dahulu bersama dengan saya, keluarga Indonesia, untuk memberikan sapaan kepada beliau. Selamat datang kembali Pak Niko. Terima kasih Awira. Terima kasih untuk pelayanan hari ini bagi keluarga Indonesia semuanya. Terima kasih. Jadi keluarga Indonesia, terus menerus kami ingatkan bahwa keluarga adalah jantung dari masyarakat, jantung dari gereja, jantung dari bangsa. Dan keberhasilan kesemuanya itu adalah tergantung kepada unit yang terkecil, keluarga. Jadi ini saatnya buat kita untuk memusatkan perhatian kepada keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Dan Pak Niko sudah siapkan satu topik yang cukup menggelitik keluarga Indonesia. Ini topiknya adalah membuat keluarga menjadi perisai iman. Sebetulnya ini juga bukan topik yang umum ya Pak Niko. Betul sekali. Jadi saya mau langsung bertanya, apa latar belakangnya Bapak mengangkat ini untuk keluarga Indonesia? Jadi begini, latar belakang pertama karena keluarga adalah sebagaimana mungkin pernah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, tapi keluarga adalah hasil ciptaan Tuhan sendiri. Betul. Ya. Oleh karena itu di dalam keluarga inilah kita harus mencoba mempertahankan segala-galanya mulai dari keluarga. Keluarga adalah intinya. Baik. Kalau keluarga itu baik, sisanya, the rest of it akan lebih baik. Tapi kalau keluarganya sudah lebih dulu dirusakkan oleh sesuatu hal, juga akan merusakkan segala-galanya. Jadi kita mulai dari keluarga. Keluarga itu baik, di belakangnya pasti akan baik. Karena paling tidak di situ ada suami istri. Ya. Lebih besar lagi ada anak-anak. Kita mulai semua dari keluarga. Keluarga yang baik selalu senantiasa akan berbuah dengan baik. Baik. Jadi dalam hal ini Bapak mau mencoba mengingatkan kembali bahwa memang kita harus memulainya dari keluarga. Nah, yang terkait dengan menjadi perisai iman ini bagaimana keterkaitannya dengan pokok bahasan kita, Pak? Ya, pertama-tama kembali kita melihat dari sisi Alkitab atau sisi Alkitabiah. Baik. Mungkin barangkali Ayura tolong bacakan apa yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 16. Oh, ya. Itu yang kita bisa mulai kembangkan selanjutnya. Baik. Jadi keluarga Indonesia kita akan melihat dalam Efesus 6 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini memang ada kata perisai iman ya Pak ya? Iya betul. Apa ya artinya di sini? Jadi kalau keluarga kita itu, sama sambil contoh saja ketika Nuh pertama kali setelah banjir, dia apa yang dibangun pertama-tama kali? Mezbah keluarga. Oh baik, mezbah keluarga. Ya. Sehingga dengan demikian itulah yang pertama-tama kali menjadi alat bagi dia untuk menyatukan keluarga. Sebab dia akan mulai hidup baru dalam suatu tempat yang baru, dia belum tahu apa yang terjadi. Dengan demikian dia bisa melakukan atau membuat sedemikian rupa sehingga keluarga itu dapat merupakan suatu perisai. Sebab bagaimanapun keluarga itu selalu menjadi sasaran empuk bagi iblis. Harus digarisbawahi. Jadi keluarga selalu jadi sasaran empuk bagi iblis. Itu keluarga yang bagaimana? Entah itu keluarga baru, keluarga muda, keluarga setengah tua, keluarga tua. Berarti sepanjang hidup perjalanan keluarga. Mungkin saja keluarga kakek-kakek dan nenek-nenek, just the same. Itu selalu akan menjadi inceran iblis. Ya. Jadi itulah pentingnya menggunakan perisai iman. Keluarga, perisai iman dalam keluarga, betul. Nah, apakah Bapak bisa membagikan juga kepada kita semua, keluarga Indonesia, ayat lain yang boleh mendukung dari Efesus 6 ayat 16 ini untuk perisai iman? Ya, karena begini, dasarnya kita lihat dulu.
Sebagaimana saya katakan tadi bahwa iblis senantiasa mengincar keluarga. Ya. Nah, alasannya mengapa? Barangkali tolong bacakan Yohanes 8 ayat 44 itu barangkali lebih baik. Di situ jelas barangkali. Jadi bagaimana? Ini alasan mengapa keluarga menjadi sasaran empuk. Iya. Ya? Baik, keluarga Indonesia, Anda boleh langsung melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bayangkan saja, iblis itu bapa segala dusta. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari iblis. Maka tidak heran sasaran empuk yang pertama adalah keluarga. Kalau dia sudah mendapatkan keluarga, dengan mudah dia menjalankan perannya untuk memerangi hal-hal yang lain, komunitas yang lain bahkan. Ya. Oleh karena itu di dalam segala hal, sebagaimana di dalam Efesus 6 ayat 16 kalau kita boleh baca, para pemirsa juga boleh ikut membaca Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Baik, tapi Pak Niko ini saya jadi lebih ingin supaya keluarga Indonesia juga mengetahui secara lebih jelas yang dimaksud dengan perisai iman itu yang seperti apa, Pak? Oke. Jadi perisai iman di mana kita tahu bahwa perisai berarti pelindung kan? Ya, yang satu bentuknya mungkin seperti ini, ditaruh di depan. Taruh di depan perisai. Ya. Nah, perisai itu tentu bukan perisai secara fisik. Oke. Jadi kalau kita tetap memuji nama Tuhan, tetap menyembah Tuhan kita di dalam keluarga, itu dapat melindungi, dapat menjadi perisai di dalam keluarga kita. Dibandingkan dengan keluarga yang tidak pernah berdoa, tidak pernah melakukan segala sesuatu untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk menyembah Tuhan, dia punya urusan lain, yaitu tidak ada perisai iman di situ. Tetapi kalau kita pertama-tama kali melakukan hal itu, itulah namanya perisai iman. Oleh karena itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Nuh pertama kali, dia membuat mezbah keluarga. Baik, jadi sebetulnya ini sangat jelas untuk dimengerti, ya, Pak Niko ya. Jadi bentuknya bukan secara fisik, tetapi bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi bukan berarti kita harus menyembah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh, barangkali membuat persembahan, bukan itu lagi zamannya. Tetapi kita secara keluarga mengerti bahwa untuk menyembah Tuhan kita perlu mulai dari keluarga. Sebab keluarga kita sudah mulai menyembah Tuhan sebagaimana semestinya, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimulai dari keluarga itu akan terwujud sikap atau paling tidak mindset untuk menyembah. Oke, jadi itu yang harus dibentuk dan dikuatkan. Ya, betul. Tapi kita ini lemah, Pak Niko, apalagi keluarga diserang terus-menerus. Bagaimana caranya supaya tetap kuat itu? Ya, itulah sebabnya kita memiliki Roh Kudus. Roh baik. Kudus itu, jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan karena Roh Kudus itu adalah namanya juga Parakletos, pendamping. Dia yang mendampingi kita. Oke. Ya. Jadi kalau dia mendampingi kita, maka dengan demikian kita bisa mendapatkan suatu jaminan bahwa apa yang kita lakukan dalam keluarga, asal benar-benar kita di dalam keluarga melakukan penyembahan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Baik. Sebab ada kalanya kan penyembahan itu dalam keluarga yang kita mau jadikan perisai hanya sekedar seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadinya akhirnya cuman formalitas saja, bukan rutinitas saja. Saya kira itu tidak bermanfaat atau tidak akan bermanfaat sebagai perisai keluarga. Baik. Nah, apakah juga di Alkitab ada kiat-kiat atau bahkan petunjuk yang makin menjelaskan tentang perisai iman ini supaya kita tetap teguh dan kuat itu, Pak Niko?
Barangkali coba tolong Ayura bacakan Efesus 6 ayat 12. Itu Oke. itu Jadi sebagai kita kembali ke Efesus ya. Efesus 6. Itu kita akan baca, kita akan melihat profil dari musuh kita di dalam keluarga. Iya. Jadi ini lebih jelas lagi Iya, akan betul, dijabarkan. betul. Baik, keluarga Indonesia, kita akan kembali ke Efesus pasal yang ke-6 dan kita akan mulai di ayat ke-12 Iya, ya, betul. Pak Niko. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bayangkan saja, Rasul Paulus memberikan gambaran kita profil mengenai musuh kita yang sebenarnya. Sampai ke perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, nah mungkin yang jadi masalah tuh roh-roh jahat di udara seperti apa? Itu yang tadi baru saja saya mau tanyakan. Gambarannya seperti apa, Pak? Well, saya mengerti bahwa itu adalah bagian dari kuasa kegelapan, segala macam upaya yang mereka lakukan. Bagaimana itu cara mengenalinya? Nah, tentu mungkin sebagian orang menganggap kalau roh-roh jahat itu semua mencoba menggambarkan secara alam paranormal gitu loh, gaib ya, mendapat serangan dengan kita lihat secara modern saja. Apa internet itu bukan bagian dari menyerang kita dari udara? Radio, ya semua media yang difasilitasi oleh gelombang, udara, satelit, semuanya ya Pak ya? Yes, itu salah satu. Itu baru salah satu. Gitu. Berarti masih salah banyak. Jadi kita lihat bahwa itu semua bisa. Nah, kalau kita tidak, sambil contoh saja dengan internet kita dapat mengakses segala macam kan di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak hati-hati mengajar anak-anak apa yang boleh diakses, apa yang tidak boleh diakses. Betul. Itu salah satu contoh yang jelas dari roh-roh jahat melawan dari udara gitu. Ya. Termasuk juga yang sekarang sedang kita lakukan ini Pak. Betul. Ya? Ini itu. Tapi kita melakukan lawannya, jadi kita mencoba membangun perisai iman. Betul, gitu. itu yang saya maksud bahwa kita sedang melawan pengaruh-pengaruh kegelapan di udara itu. Oke, ini menarik sekali. Kalau begitu Pak Niko, mungkin kalau saya perhatikan di Efesus 6 ayat 12, yang perikop ini memang ini yang akan menjadi topik bahasan kita, bukan yang terkait sekali dengan topik bahasan kita ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin bisa kita telusuri lagi ayat-ayat lainnya Pak? Iya, betul sekali. Tapi begini, tantangan kita atau tantangan utama kita di dalam keluarga kita masing-masing itu, kita bisa melihat seperti yang kita sudah singgung tadi, penghulu-penghulu gelap ya. Sekarang ini muncul spiritisme di mana-mana. Nah, spiritisme melalui film, spiritisme melalui buku. Kalau saya boleh sajikan di sini misalnya spiritisme melalui buku. Contoh kecil aja. Harry Potter sekarang ini menjual 400 juta kopi. Ya, dan umat Kristen banyak yang menyebar film-film horor sangat disenangi oleh berbagai pelosok dunia gitu loh. Penyebaran film-film porno di Amerika, di Indonesia gitu loh ya. Itu saja meraup di Amerika itu sampai 13 sampai 14 miliar dolar. Setahun, bayangkan aja betapa besar keuntungan yang di situ. Ya. Kalau kita terjemahkan secara duit rupiah itu sekitar 126 triliun rupiah. Hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Hanya untuk kepada media yang tidak berguna itu. Yang menjadi agen-agen dari roh kejahatan. Ini menarik sekali keluarga Indonesia. Namun demikian, sementara diskusi kita akan terus berlanjut, Pak Niko, kita akan ajak keluarga Indonesia untuk menikmati berkat dari lagu yang berikut ini.
Keluarga Indonesia kembali dalam komunikasi keluarga dan kami sangat berharap Anda sudah menerima berkat ya dari pujian yang tadi sudah disampaikan ke ruang Anda, dan itu adalah hal-hal yang dapat Anda manfaatkan sebagai berkat rohani di mana kami melakukan hal-hal yang memerangi kuasa-kuasa kegelapan di udara. Jadi kita akan lanjutkan topik bahasan kita, dan tadi sebelum lagu itu sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa sekitar lebih dari 100 triliun sudah dihabiskan. 123 triliun. Ya, 123 triliun tepatnya sudah dihabiskan untuk hal-hal yang merusak, bukan yang membangun, melalui media berbagai hal ya, Pak Niko. Dan terkait dengan perisai iman, ya saya lagi berpikir, itu akhirnya masuk ke pilihan kita juga kan Pak Niko? Ya, bagaimanapun perisai imannya tergantung keluarga kita. Kita mau memilih menggunakan perisai iman atau tidak menggunakan perisai iman itu. Oke. Jadi semua pilihan terletak kepada keluarga masing-masing kita. Baik. Ya. Oleh karena itu, barangkali tolong bacakan Efesus 6 ayat 13 sampai 14 lebih jelas lagi tentang perisai itu. Ya, keluarga Indonesia, kita kembali ke Efesus 6 dan sekarang kita akan lanjutkan di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi kita lihat secara logis saja kalau dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah, pasti itu berarti seluruh Alkitab, bukan? Oh, baiklah. Ya, perlengkapan itu dari mana kita mendapat kalau bukan dari firman Tuhan gitu loh. Ya. Demikian juga ketika Yesus, kita ambil contoh ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka sengaja Yesus hanyalah firman Allah yang memagarinya. Dan bahkan Yesus sendiri katakan dia menjawab ada tertulis. Betul. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Coba lihat. Ya. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan dalam Efesus 6 ayat 13, kalau saya boleh bacakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah sebagaimana sudah bacakan tadi, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, coba lihat. Ya, berarti keluarga Indonesia kita sudah bisa menarik garis yang jelas di sini ya, Pak Niko, bahwa perisai iman itu adalah melakukan penyembahan kepada Allah yang benar. Sesuai dengan apa yang Alkitab, dan itu tentunya bisa kita ketahui melalui firman-Nya. Ya kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ya bagaimana kita mendapatkan perlengkapan itu? Yang lengkap ya? Yang lengkap. Mungkin kita hanya dapat sepotong-sepotong. Wah, ini adalah hal yang memang perlu kita perhatikan dengan cermat keluarga Indonesia. Perisai iman. Karena saya juga cermati di ayat itu disebutkan dengan jelas supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi saya lihat ada dua hal yang menarik nih Pak. Di ayat yang tadi kita sudah baca ada perisai iman, lalu satu lagi kerelaan memberitakan Injil. Ada dua hal. Ya. Perisai iman salah satu, lalu kemudian kerelaan untuk memberitakan Injil itu suatu padanan yang menurut hemat saya suatu karunia Tuhan. Karena dengan demikian kita saja tidak membaca Alkitab secara pasif, tapi kalau kita sudah menerima firman Tuhan itu, malah dengan sendirinya tugas kita itu menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Oh, baik. Jadi itu memang ya tadi seperti yang Bapak katakan, padanan yang sangat baik dan merupakan karunia. Coba barangkali lebih baik baca Efesus 6 ayat 15 dan 16 coba. Baik. Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan dengan ayat 16.
ayat 15 dan ayat 16. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita lihat bagaimana korelasi antara pengetahuan firman Allah kita atau mendengar firman Allah itu, lalu kemudian mengaplikasikan firman Allah itu. Sebab kalau kita tidak menginjil, sebenarnya kita belum mengaplikasikan firman Allah itu, bukan? Dan itu sebetulnya adalah dorongan yang alami ya Pak ya? Betul. Begitu kita menerima, lalu kemudian membagikan, rela membagikannya, dan itulah menghidupkan Injil itu. Sebab kalau kita lihat, Tuhan kan tidak memberikan Injil itu, dia kumpul orang di Pulau Seribu, lalu kemudian ceritakan itu, lalu diam di Pulau Seribu. Bukan. Makanya barangkali bangsa Israel yang pertama kali dijadikan alat untuk menyampaikan Injil itu, karena mereka berada di tempat di mana berbagai bangsa harus lewat di situ gitu. Jadi sangat strategis. Jadi punya kesempatan yang cukup besar dan banyak untuk berinteraksi dengan berbagai macam bangsa. Demikian pula kita keluarga. Kalau keluarga kita sudah menerima firman Tuhan, sekarang tugas keluarga kita untuk menceritakan paling tidak firman Tuhan ke dalam, internal atau eksternal. Ya, sebab bagaimanapun firman Tuhan ke dalam kan kita ada anak mungkin yang belum mengerti. Itu juga prioritas utama kita gitu. Jangan kita sudah keluar lalu anak-anak kita tuh nggak pernah mendengar firman Tuhan. Saya repot kan? Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Ya. Jadi memang kerelaan memberitakan ini bukan harus di dalam keluarga, dan seperti yang tadi Bapak katakan juga adalah kepada sesama manusia. Sesama manusia. Ini itu satu hal yang utama. Luar biasa, betul sekali. Pak, kalau tadi kita sudah cermati ayat-ayat ini, bahwa tadi juga kita sudah bahas tentang kelengkapan persenjataan yang harus kita gunakan, apakah kita perlu juga untuk melihatnya sekali lagi, membacanya sekali lagi untuk keluarga Indonesia agar lebih jelas dalam hal ini? Saya kira sebaiknya Ayuda tolong bacakan lagi, ini masih dalam Efesus 6, tapi ayat 17 sampai dengan 20 itu supaya jelas bagi kita hal-hal apa saja yang harus kita siapkan. Mungkin ini. Baik, dan ini adalah hal yang sangat penting. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat yang terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kita lihat fungsi daripada Roh Kudus di dalam keluarga kita, dan itu hanya bisa dicapai dengan doa. Ya, seringkali yang kita tidak kurang lakukan itu berdoa kepada Roh Kudus. Mungkin juga itu. Oh, ini menarik. Maksudnya berdoa kepada Roh Kudus. Bisa Bapak jelaskan itu? Mungkin. Kalau misalnya mungkin sering kita lakukan, kita mencoba membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mendapat pertolongan Roh Kudus, coba kita minta tolong Roh Kudus supaya dia menuntun kita. Dia itu Parakletos, dia pendamping kita. Dia selalu yang mendukung kita supaya kita belajar lebih rajin firman Tuhan dan melakukan penyembahan kepada Tuhan itu lebih baik. Hanya Dia yang berfungsi seperti itu. Sebab Tuhan sudah mengatakan kan, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, itu adalah ayat yang terus menerus ya disampaikan di acara komunikasi keluarga. Pasti keluarga Indonesia juga sudah mulai menghafalkan mungkin ayat itu ya, Pak Niko. Baik Pak Niko, ini adalah hal yang sangat bermanfaat tentunya untuk keluarga Indonesia, dan terima kasih untuk
topik bahasan yang Bapak sudah angkat ini. Namun demikian, mungkin Bapak boleh sampaikan kalimat yang akan menolong keluarga Indonesia sebagai kesimpulan dari topik diskusi kita hari ini. Terima kasih Ayura. Saya kira dengan menjadikan perisai iman di dalam keluarga kita itu berarti kita harus memiliki kemauan untuk membaca firman Tuhan, kemauan untuk berdoa dulu baru membaca firman Tuhan, lalu kemudian membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Betul. Jadi kalau 3 hal kita lakukan itu setiap waktu, maka perisai iman kita akan makin tebal. Dan lengkap persenjataannya. Tapi kalau kita tidak melakukan salah satu, akan sulit terbentuk perisai iman di dalam keluarga kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Niko untuk bahasan hari ini. Dan keluarga Indonesia, mari memilih untuk keluarga kita dilindungi oleh perisai iman. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya dalam komunikasi keluarga. Saat ini kami undur diri dan biarlah Tuhan memberkati kita semua.